Suasana pagi itu begitu cerah di kaki Gunung Rawa Angker. Sinar matahari menembus tipis-tipis kabut yang menggantung di atas hutan, menciptakan pemandangan yang mengundang decak kagum. Sinta berdiri di tengah rombongannya, senyum kecil menghiasi wajahnya. Pendakian ini adalah impian yang telah lama ia nantikan. Gunung Rawa Angker, yang terkenal akan keindahan sekaligus auranya yang mistis, akhirnya akan ia taklukkan. Meski pemandu telah memperingatkan tentang bahaya menyimpang dari jalur, Sinta merasa yakin bahwa dirinya cukup berpengalaman untuk menghadapi apapun. Di sepanjang jalur, suasana penuh tawa dan obrolan ringan. Teman-teman pendakian Sinta terus berbagi cerita seru tentang pengalaman mereka sebelumnya. Namun, pikiran Sinta melayang jauh. Ia merasa terpanggil oleh sesuatu, sebuah rasa penasaran yang tak dapat dijelaskan. Saat pemandu menunjuk arah ke sebuah area terlarang bernama Lembah Sunyi, dengan nada serius, ia justru merasa tertarik. Di balik pohon-pohon tua dan rimbunan dedaunan lebat itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Langkah demi langkah, rombongan terus mendaki hingga mencapai pos peristirahatan pertama. Angin dingin menerpa kulit, namun Sinta justru merasa hangat oleh adrenalin yang mengalir deras di tubuhnya. Sambil menyesap air minum, matanya terpaku pada sebuah jalur sempit yang tampak hampir tersembunyi di balik semak-semak. Jalur itu berbeda dari yang lain, tertutup daun-daun kering dan terlihat seperti jarang dilalui. Hatinya berdebar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya untuk mendekat. "Sinta, fokus ya, jangan melamun," tegur Rani, sahabat dekatnya. Sinta tersentak, lalu tersenyum kecil. Namun dalam hati, ia sudah membuat keputusan. Ia akan mengeksplorasi jalur itu, meskipun hanya sebentar. Bukankah itu tujuan sebenarnya dari mendaki? Menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tak biasa. "Aku hanya ingin memotret sedikit," pikirnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saat rombongan melanjutkan perjalanan, Sinta diam-diam memperlambat langkahnya. Ia memastikan jarak antara dirinya dan yang lain cukup jauh. Ketika semua mata tertuju ke depan, ia menyelinap ke jalur sempit itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Suara tawa teman-temannya perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang pekat. Jalur itu terasa lebih dingin, lebih gelap, meskipun matahari masih bersinar terang di atas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Sinta berhenti, menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapapun. Hanya dedaunan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma binatang kecil, gumamnya pelan, meski nada suaranya bergetar. Namun, langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia memutuskan untuk terus berjalan, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak boleh terlalu lama di jalur ini. Beberapa meter kemudian, ia menemukan sebuah batu besar yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar berwarna putih. Tempat itu terlihat begitu tenang, seperti lukisan dari dunia lain. Sinta mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Namun, saat ia hendak mengambil foto terakhir, lensa kameranya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada bayangan hitam besar berdiri tak jauh di belakangnya, melayang-layang di antara pepohonan. Dengan napas tertahan, ia berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Sinta tahu ia harus kembali ke rombongan. Namun saat ia mencoba kembali ke jalur utama, kakinya seolah enggan bergerak. Semakin ia melangkah, semakin hutan itu terasa asing. Jalan yang ia lewati tadi menghilang begitu saja, digantikan oleh rimbunan pohon yang tampak seperti labirin. "Ini tidak mungkin," desisnya. Tapi sesuatu dalam hatinya berbisik pelan, nyaris seperti peringatan, "Kamu sudah terlalu jauh." Sinta berdiri mematung di tengah rimbunan hutan yang mendadak berubah. Suasana di sekelilingnya tak lagi seperti jalur pendakian biasa. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan akar-akar besar yang melintang seperti ular raksasa, menutup setiap kemungkinan jalan pulang.
Cahaya matahari yang tadi menembus celah-celah dedaunan kini hanya tersisa redup bayangan. Napasnya tersengal, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Tenang, Sinta. Ini hanya hutan. Kau bisa keluar," ia berkata pada dirinya sendiri, meski suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri dan berjalan mengikuti insting. Namun, setiap langkah yang diambil justru membuatnya semakin dalam masuk ke dalam kegelapan. Anehnya, tidak ada lagi suara khas hutan yang biasa ia dengar, tidak ada kicauan burung atau gemerisik daun yang tertiup angin. Hening, sunyi, suara langkahnya sendiri terdengar menggema, seolah-olah hutan itu sedang mengawasinya. Sesekali, ia berhenti untuk mendengarkan, tapi yang terdengar hanyalah desah napasnya yang memburu. Semakin ia berjalan, semakin aneh pemandangan yang ia temui. Pohon-pohon tua itu kini memiliki bentuk yang tak wajar, batangnya melengkung seperti tubuh yang terpelintir, dan beberapa bahkan menyerupai siluet manusia. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membawa bau busuk yang menyengat. Sinta menutup hidungnya dengan tangan gemetar. Di kejauhan, ia melihat sesuatu yang mencolok, sebuah pohon besar dengan kain putih melilit batangnya, seperti kain kafan. Kain itu berkibar pelan, meski angin seolah-olah telah berhenti. "Sinta," suara itu terdengar, lembut, seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat darahnya membeku. Ia berbalik dengan cepat, matanya mencari-cari asal suara. Tak ada siapapun. "Siapa itu?" teriaknya, mencoba tegar, namun suaranya terdengar lebih seperti permohonan putus asa. Suara itu tidak menjawab, tetapi kain putih di pohon besar itu tiba-tiba jatuh ke tanah, memperlihatkan bekas cakaran panjang pada batangnya. Rasa takut mulai menyergapnya. Ia tahu ini bukan lagi tentang tersesat di hutan. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kelelahan dan rasa panik membuat tubuhnya melemah. Ia terduduk di atas akar pohon, mencoba mengatur napas. Tiba-tiba, sebuah bayangan melintas cepat di ujung matanya. Ia melompat berdiri, matanya liar mencari. "Tunjukkan dirimu," serunya dengan suara gemetar. Jawaban datang dalam bentuk tawa pelan, seperti suara anak kecil yang bermain-main. Namun, tawa itu tidak terdengar menyenangkan. Sebaliknya, ada nada dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sinta mulai berjalan mundur, tapi langkahnya terhenti saat ia merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh dengan cepat, tapi tidak ada apa-apa. Namun, kini di tanah tempat ia berdiri, ada jejak kaki kecil, basah, seolah baru saja keluar dari lumpur. Jejak itu mengarah ke dalam kegelapan. Dalam ketakutan, Sinta memutuskan untuk berlari. Ia tidak peduli kemana arah langkahnya, yang penting ia menjauh dari tempat itu. Namun, hutan ini seperti tidak memiliki ujung. Setiap langkah membawanya kembali ke tempat yang sama, pohon besar dengan bekas cakaran itu. "Ini tidak mungkin," bisiknya sambil menahan tangis. Malam pun tiba, lebih cepat dari yang ia duga. Kegelapan menyelimuti hutan, membuat Sinta hampir tidak bisa melihat apa-apa. Ia memutuskan untuk berhenti dan membuat api kecil dengan sisa korek yang ia bawa. Nyala api itu kecil dan bergetar, seolah-olah ikut ketakutan bersamanya. Di tengah keheningan malam, Sinta mulai mendengar langkah kaki, kali ini lebih banyak dan berat. Mereka bergerak mengelilinginya, namun ia tidak bisa melihat siapa atau apa yang membuat suara itu. Sinta memeluk lututnya erat-erat, air matanya mulai mengalir. Ia tahu satu hal, ia tidak sendiri di hutan ini. Pikirannya berkecamuk, rombongan pasti mencariku sekarang. Aku harus bertahan, aku harus hidup, ia berbisik pada dirinya sendiri, mencoba memberi semangat. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya. Sesuatu di dalam hutan ini bukan hanya ingin menakutinya. Mereka menginginkannya tetap di sini, untuk selamanya. Malam di hutan itu terasa seperti kekekalan. Api kecil yang dinyalakan Sinta mulai meredup, hanya menyisakan cahaya redup yang menari-nari di atas daun basah. Suara langkah kaki yang tadi terdengar kini menghilang,
digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Tubuhnya bergetar, entah karena dingin atau ketakutan yang mencekam. Ini hanya mimpi buruk, aku akan bangun, gumamnya. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini nyata. Saat ia mencoba memejamkan mata untuk mengusir rasa lelah, suara gemerisik terdengar dari semak-semak di dekatnya. Sinta menegakkan tubuhnya, pandangannya tertuju ke arah kegelapan. "Siapa di sana?" teriaknya dengan nada putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara itu yang semakin mendekat. Tiba-tiba, sesosok bayangan perlahan muncul dari balik pohon. Itu adalah seorang wanita, mengenakan kerudung putih lusuh, wajahnya tertutup bayangan sehingga tidak tampak jelas. Wanita itu berdiri diam, memandang Sinta dengan sikap yang sulit dijelaskan. Sinta merasakan sesuatu yang aneh dari sosok itu, tetapi rasa paniknya terlalu besar untuk dipikirkan. "Tolong, tolong aku tersesat," serunya dengan suara serak. Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah tertentu di dalam hutan. Jari-jarinya panjang, hampir seperti tidak wajar. Sinta, yang kehabisan akal, berdiri dengan gemetar. "Apakah itu jalan keluar?" tanyanya. Namun, saat ia melangkah mendekat, wanita itu perlahan memudar, seolah menjadi bagian dari kabut malam. Ketakutan mulai berubah menjadi keputusasaan. Sinta berjalan menuju arah yang ditunjukkan, meskipun hati kecilnya ragu. Jalur itu membawa dia ke sebuah tempat yang tak pernah ia bayangkan. Di depannya, sebuah desa kecil muncul, diterangi oleh cahaya temaram dari lentera-lentera tua yang bergoyang tertiup angin. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, tampak usang seperti telah berdiri selama ratusan tahun. Suasana desa itu begitu sunyi, tetapi terasa penuh dengan sesuatu yang tak terlihat. "Desa di tengah gunung ini," gumamnya tak percaya. Dengan hati-hati, Sinta melangkah masuk. Udara di desa itu terasa lebih berat, seperti menekan dada. Tidak ada orang yang terlihat, tetapi ia bisa merasakan tatapan tak kasat mata mengawasinya dari setiap sudut. Di salah satu rumah, pintu terbuka perlahan dengan bunyi derit panjang yang menusuk telinga. Sinta memberanikan diri mendekat. "Halo, apakah ada orang di sini?" tanyanya sambil mengetuk pintu yang sudah terbuka. Tidak ada jawaban. Namun, saat ia melangkah masuk, ia melihat meja yang penuh dengan makanan, nasi, lauk, buah-buahan, dan air segar. Rasa lapar yang mendera membuat Sinta hampir mengambil segenggam nasi, tetapi tiba-tiba, suara berat seorang pria terdengar di telinganya, seolah berbisik langsung ke pikirannya. "Jangan makan apapun di sini jika kau ingin hidup." Tubuhnya membeku. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapapun. Napasnya tersengal, dan ia mundur perlahan dari meja itu. Namun, sebelum ia keluar dari rumah itu, suara tawa anak-anak mulai terdengar dari luar. Tawa itu semakin lama semakin keras, nyaring, hingga terdengar seperti jeritan. Sinta berlari keluar, air matanya mengalir deras. Ia tidak tahu harus kemana, tetapi ia terus berlari. Namun, kemanapun ia pergi, ia selalu kembali ke desa itu. Rumah-rumahnya yang sama, lentera-lenteranya yang terus bergoyang, dan suara tawa yang menggema. Kelelahan, Sinta terduduk di tengah desa, menutupi wajahnya. Dengan tangan, "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya dengan putus asa. Di saat itulah, ia mendengar langkah kaki mendekat. Sinta mengangkat wajahnya dan melihat seorang kakek tua berdiri di depannya. Rambutnya panjang, memutih, dan tubuhnya dibalut jubah lusuh. Tatapan matanya begitu tajam, seolah menembus jiwa Sinta. "Kau tidak seharusnya berada di sini," kata kakek itu dengan suara datar namun penuh wibawa. Sinta merasa kakinya lemas, tapi ia berhasil bertanya, tolong aku keluar dari sini. Aku ingin pulang." Kakek itu memandangnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kau telah melewati batas. Tapi mungkin masih ada jalan." Kalimatnya menggantung di udara, menandakan bahwa perjuangan Sinta baru saja dimulai. Sinta menatap kakek tua di hadapannya dengan campuran rasa takut dan harapan. Tubuhnya terasa lemah,
Namun kata-kata kakek itu seolah menjadi satu-satunya pegangan di tengah kegilaan yang ia alami. "Apa maksudmu? Jalan apa? Tolong bawa aku keluar," pintanya dengan suara serak. Kakek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memutar tubuhnya perlahan dan mulai berjalan ke arah tepi desa. "Ikuti aku, jika kau ingin hidup," ucapnya singkat, tanpa menoleh. Sinta ragu sejenak, tapi suara tawa anak-anak yang masih menggema membuatnya tidak punya pilihan lain. Ia mengikuti langkah kakek itu, melewati jalan-jalan kecil yang terasa semakin aneh. Lentera-lentera yang tadinya redup kini padam satu persatu, meninggalkan desa dalam kegelapan yang mencekam. Sinta merasa punggungnya terus diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari balik bayang-bayang. "Kita mau kemana?" tanyanya, mencoba menyembunyikan ketakutannya. "Diam," jawab kakek itu singkat. "Hutan ini tidak suka banyak bicara." Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di sebuah celah sempit yang diapit oleh dua pohon besar. Kakek itu berhenti dan menoleh padanya. "Jika kau melewati ini, kau akan menemukan jalan pulang. Tapi ingat, jangan berhenti, apapun yang terjadi. Jika kau menoleh ke belakang, kau akan terjebak di sini selamanya." Suaranya begitu serius, membuat bulu kuduk Sinta berdiri. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, kakek itu menghilang, seolah diserap oleh kegelapan. Sinta terdiam sejenak, menatap celah itu dengan ragu, tapi akhirnya ia melangkah masuk. Jalan itu terasa seperti labirin yang tak berujung. Pohon-pohon di sekitarnya semakin lebat, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara tangisan, tawa, dan bisikan yang memanggil namanya dari segala arah. "Sinta, kembalilah," suara itu lembut, namun menggoda, seperti suara orang-orang yang dikenalnya. Sinta berusaha menutup telinganya, mempercepat langkahnya, tapi suara itu semakin dekat. "Jangan dengarkan, jangan berhenti," ia mengulang-ulang nasihat kakek itu dalam hatinya, meski kakinya mulai gemetar. Tiba-tiba, jalan di depannya terbuka ke sebuah lapangan luas yang diterangi bulan. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah pohon besar dengan ayunan yang bergoyang pelan. Di ayunan itu duduk seorang anak kecil, mengenakan pakaian putih dan memunggunginya. Sinta berhenti sejenak, merasa jantungnya berdetak kencang. Anak itu berayun pelan sambil menyanyikan lagu yang tidak jelas nadanya. Ia ingin mengabaikannya, tapi suara anak itu berhenti mendadak, dan kepala kecilnya berputar perlahan, menatap Sinta dengan mata hitam pekat. "Jangan tinggalkan aku," suara itu memecah kesunyian, membuat Sinta hampir berteriak. Dengan kekuatan yang tersisa, Sinta berlari sekuat tenaga, meninggalkan lapangan itu. Ia tidak peduli lagi dengan apapun yang dilihat atau didengar. Namun, langkahnya terhenti ketika ia mendapati dirinya kembali ke tempat yang sama, lapangan dengan pohon besar dan ayunan itu. Napasnya tersengal-sengal, matanya dipenuhi air mata. "Tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Anak itu kini berdiri, wajahnya yang mengerikan terlihat jelas. "Kau tidak akan pernah bisa pergi," kata anak itu dengan suara yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul dari balik kegelapan. Cahaya itu membutakan mata Sinta, membuat sosok anak itu lenyap seketika. Saat ia membuka matanya, ia mendapati dirinya berbaring di bawah pohon tua yang dikenalnya. Udara pagi terasa segar, dan sinar matahari menembus lembut di antara dedaunan. Namun, tubuhnya terasa sangat lemah, dan pakaiannya compang camping, penuh kotoran. Ia mencoba berdiri, tetapi suara asing memanggilnya. "Bak, bangga apa-apa." Seorang pria dengan jaket lusuh dan motor butut berdiri di dekatnya. Ia tampak bingung melihat kondisi Sinta. "Tunggu, ini Gunung Rawa Angker, kan?" tanya Sinta dengan suara lemah. Pria itu mengangguk ragu. "Iya, tapi Mbak ini hilang selama 3 bulan. Semua orang sudah mengira Mbak meninggal," jawabnya. Kata-kata itu menghantam Sinta seperti petir. Ia menoleh ke sekeliling, dan sesuatu dalam dirinya. Sinta duduk bersandar pada pohon tua itu, tubuhnya terasa lemas seperti tidak lagi miliknya sendiri.
Kata-kata pria itu terus bergema di kepalanya. Hilang selama 3 bulan, rasanya tidak mungkin. Baginya, waktu yang ia alami di hutan itu hanya beberapa hari. Namun, melihat pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya, kulitnya yang kotor dan penuh goresan, serta rasa lapar yang menekan perutnya, ia tahu bahwa apa yang pria itu katakan mungkin benar. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Pria itu, seorang tukang ojek bernama Pak Jaya, membantu Sinta berdiri dan menawarkan untuk membawanya turun gunung. Motor tua yang ia bawa terlihat tidak meyakinkan, tapi Sinta tidak peduli. Ia hanya ingin meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Selama perjalanan menuruni gunung, Sinta tidak bisa berhenti memikirkan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Desa misterius, anak kecil di ayunan, kakek tua, dan bisikan-bisikan di telinganya, semua terasa nyata, tapi juga seperti mimpi buruk yang berlapis. "Semua orang sudah pasrah, Bak," ujar Pak Jaya sambil memecah keheningan. Tim SAR mencari Mbak selama berminggu-minggu, tapi nggak ada jejak sama sekali. Anehnya, tempat Mbak ditemukan tadi itu sudah diperiksa berkali-kali. Sinta hanya diam. Hatinya terombang-ambing antara rasa syukur karena selamat dan ketakutan bahwa ia mungkin tidak sepenuhnya kembali. "Aku tidak tahu apa yang terjadi," gumamnya pelan, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri. Sesampainya di desa bawah, Sinta mendapati suasana yang sama sekali tidak seperti terakhir kali ia mengingatnya. Orang-orang menatapnya dengan campuran rasa takut, kagum, dan simpati. Keluarganya sudah diberitahu, dan dalam waktu singkat, ibunya tiba dengan wajah yang basah oleh air mata. "Sinta, nak, syukur kamu masih hidup." Ibunya memeluknya erat, menangis terseduh-seduh. Namun, pelukan itu justru membuat Sinta merasa semakin kosong. Seolah-olah sebagian dari dirinya masih tertinggal di hutan. Sinta dibawa pulang ke rumahnya, tetapi dunia yang ia kenal sudah terasa berbeda. Semua orang mengajukan pertanyaan yang sama, "Di mana kamu selama ini? Apa yang terjadi di sana?" Tapi Sinta tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setiap kali ia mencoba menceritakan apa yang ia alami, lidahnya terasa keluh, dan pikirannya seperti tersumbat. Malam itu, saat ia berbaring di ranjangnya, ia merasakan kegelisahan yang aneh. Rumahnya yang dulu terasa hangat kini terasa asing, seperti tempat yang bukan lagi miliknya. Saat tengah malam tiba, ia terbangun karena suara gemerisik di luar jendela. Hatinya berdebar kencang. Dengan enggan, ia melangkah ke jendela dan membuka tirainya. Tidak ada apa-apa, hanya pohon mangga di halaman yang bergoyang diterpa angin. Tapi saat ia hendak kembali ke tempat tidur, ia melihat sesuatu di sudut matanya, sesosok bayangan kecil berdiri di bawah pohon itu. Tubuhnya membeku. Bayangan itu perlahan menengadah, memperlihatkan mata hitam legam yang mengingatkan Sinta pada anak kecil di ayunan di desa aneh itu. "Kembalilah," suara itu terdengar, lembut namun menggema di dalam kepalanya. Sinta melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia menutup tirai dengan cepat dan membenamkan dirinya di balik selimut, tapi bayangan itu tidak hilang dari pikirannya. Suara itu terus bergema, memanggilnya kembali. Malam itu, Sinta menyadari satu hal yang mengerikan, meskipun tubuhnya telah kembali, jiwanya mungkin masih tertahan di tempat lain. Dan tempat itu, dengan segala kegelapannya, masih belum selesai dengannya. "Mereka tidak akan melepaskanku," pikirnya dengan kepastian yang menyakitkan. Hari-hari berlalu dengan perlahan bagi Sinta. Ia kembali ke rumahnya, tapi hidupnya tidak lagi sama. Tubuhnya mungkin telah keluar dari gunung itu, tapi pikirannya terus dihantui oleh kenangan yang menempel seperti bayangan gelap. Setiap malam, ia terbangun oleh mimpi buruk yang sama, desa dengan lentera yang padam, anak kecil di ayunan, dan suara-suara yang memanggilnya untuk kembali. Ibunya sering menemukan Sinta duduk di tepi tempat tidur dengan tatapan kosong, seolah-olah ia tidak benar-benar berada di sana. Puncaknya terjadi suatu malam saat Sinta mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Awalnya ia mengira itu ibunya,
Tapi ketika ia membuka pintu kamar, ia hanya mendapati lorong rumah yang gelap. Jantungnya berdebar kencang. Suara itu terus terdengar, langkah kaki yang lambat namun tegas, bergerak menuju dapur. Dengan langkah hati-hati, Sinta mengikuti suara itu. Ketika ia sampai di dapur, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Kakek tua yang ia temui di desa misterius sedang berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan kosong. "Kau tidak seharusnya kembali," suara kakek itu terdengar datar namun menghantui. Tubuh Sinta gemetar hebat. Apa maksudmu? "Aku sudah pulang," serunya, berusaha terdengar tegas, meskipun hatinya penuh ketakutan. Kakek itu tidak menjawab, sebaliknya, ia hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah pintu belakang rumah. Sinta menoleh ke arah pintu itu dan mendapati sesuatu yang mustahil, pemandangan desa yang sama seperti di gunung, lengkap dengan pohon besar dan lentera-lentera yang bergoyang pelan. "Aku tidak akan kembali ke sana," teriaknya, tapi ketika ia kembali menoleh ke arah kakek itu, sosoknya sudah lenyap. Pemandangan desa itu juga menghilang, digantikan oleh halaman belakang rumahnya yang biasa. Sinta terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas. Ia mulai menangis, merasa bahwa dirinya sedang terperangkap dalam sesuatu yang tidak ia pahami. "Kenapa ini terjadi padaku?" bisiknya lirih, namun hanya sunyi yang menjawab. Esok harinya, Sinta menceritakan semuanya pada ibunya. Ia berharap ibunya akan percaya, tapi wanita itu hanya menganggap semua ini sebagai trauma akibat tersesat di gunung. "Nak, kamu cuma perlu waktu untuk sembuh. Mungkin kita bisa ke psikolog," ujar ibunya lembut. Tapi Sinta tahu, ini bukan sekadar trauma. Ia bisa merasakan kehadiran mereka, entitas yang membawanya ke dunia asing itu, yang masih menunggunya kembali. Hari itu, Sinta memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia pergi ke perpustakaan desa dan mulai mencari informasi tentang gunung tempat ia tersesat. Dari tumpukan buku tua, ia menemukan sebuah catatan yang membuat darahnya berdesir. Gunung itu dikenal sebagai tempat yang penuh misteri. Banyak orang yang hilang tanpa jejak di sana, dan beberapa yang kembali menceritakan kisah-kisah serupa, desa yang tidak tercatat dalam peta, sosok-sosok aneh, dan suara-suara yang memanggil mereka. Di salah satu halaman buku itu, ada sebuah peringatan. "Jika kau berhasil keluar, jangan pernah menoleh ke belakang. Namun, jika kau melanggar aturan mereka, mereka akan terus mengejarmu, hingga kau kembali menjadi milik mereka." Sinta merasakan lututnya lemas. Ia ingat saat berlari keluar dari desa itu, ia sempat menoleh ke belakang, meski hanya sejenak. Apakah itu kesalahan yang telah mengikatnya dengan dunia gelap itu? Malamnya, suara-suara itu kembali datang. Kali ini lebih kuat, lebih dekat, seolah-olah mereka sudah berada di dalam rumah. "Kembalilah," bisik suara itu, memenuhi setiap sudut pikirannya. Sinta menutup telinganya, tapi suara itu terus menggema. Ia tahu satu hal dengan pasti, apapun yang menunggunya di sana tidak akan berhenti sampai ia kembali. Dan kali ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa pulang lagi. Malam itu, Sinta duduk di kamarnya dengan tubuh gemetar. Suara-suara dari dunia asing terus menggema di telinganya, memanggil dengan cara yang tidak bisa ia abaikan. Setiap kali ia mencoba melawan, rasa sakit menjalar di kepalanya, seperti ada sesuatu yang mencengkeram pikirannya. Ia tahu satu hal, ia tidak akan bisa hidup normal selama entitas-entitas itu terus mengikutinya. "Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku?" gumamnya, air mata membasahi pipinya. Ia merasa lelah, takut, dan putus asa. Saat fajar mulai menyingsing, Sinta menyadari bahwa ia hanya memiliki satu pilihan, kembali ke gunung itu untuk mencari jawaban. Ia tahu risikonya, tetapi ia juga tahu bahwa menunggu di rumah hanya akan memperburuk keadaannya. Dengan tekad yang dipaksakan, ia menulis sepucuk surat untuk ibunya, menjelaskan bahwa ia harus menyelesaikan apa yang dimulai di gunung. "Ma, aku harus pergi untuk menemukan jalan keluar dari semua ini. Jangan mencariku. Aku akan kembali, jika aku bisa," tulisnya dengan tangan gemetar.
Surat itu ia letakkan di meja makan sebelum ia pergi. Setibanya di desa bawah gunung, Sinta mencari Pak Jaya, pria yang pernah menolongnya. Pak Jaya tampak kaget melihat Sinta kembali. "Mbak, kenapa balik ke sini? Bukannya sudah selamat?" tanyanya penuh kebingungan. Sinta menjelaskan dengan singkat tentang suara-suara yang terus mengganggunya dan bagaimana ia merasa tidak punya pilihan lain selain kembali. "Tolong, Pak, antar saya ke tempat di mana Bapak menemukan saya waktu itu," pintanya dengan suara penuh harap. Pak Jaya menggeleng dengan raut wajah khawatir. "Gunung itu gak main-main, Mbak. Banyak orang yang gak balik setelah nekat masuk ke sana." Namun, setelah desakan dan tatapan memohon Sinta, Pak Jaya akhirnya setuju. Dengan motor tuanya, mereka menuju jalan setapak yang menuju ke gunung. Sepanjang perjalanan, suasana terasa begitu berat. Angin yang bertiup membawa aroma basah dari hutan, dan suara-suara alam terdengar seperti bisikan yang mengintai. Pak Jaya berhenti di sebuah titik dan menunjuk ke arah hutan yang tampak gelap dan padat. "Saya nggak bisa ikut lebih jauh, Mbak. Hati-hati," ujarnya. Sinta mengangguk, lalu melangkah masuk ke dalam hutan dengan langkah berat. Begitu ia melangkah lebih dalam, dunia di sekitarnya perlahan berubah. Hutan yang tadi terlihat biasa mulai terasa semakin gelap dan asing. Pohon-pohon tampak lebih besar, dan akar-akarnya membentuk pola yang hampir seperti pintu. Angin yang bertiup membawa suara-suara yang tidak lagi berasal dari binatang, melainkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Sinta mencoba mengingat nasihat kakek tua di desa misterius, "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Setelah berjalan selama beberapa jam, Sinta tiba di tempat yang ia kenal, desa dengan lentera-lentera yang bergoyang pelan. Desa itu masih sama seperti dalam ingatannya, sunyi dan penuh dengan keanehan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati, tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Desa itu tampak lebih hidup, meskipun tidak ada satu pun manusia di sana. Lentera-lentera menyala lebih terang, dan suara anak-anak terdengar di kejauhan. "Kalian menginginkanku kembali," katanya lirih, merasa keberanian dalam dirinya mulai memudar. Sebuah suara berat tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kau melanggar aturan kami," kata sosok kakek tua yang tiba-tiba muncul. Matanya kini tampak lebih tajam, hampir seperti bara api yang menyala. "Kau tidak seharusnya kembali, tapi juga tidak bisa pergi begitu saja. Jiwa yang melanggar aturan harus membayar dengan sesuatu yang berharga," lanjutnya. Sinta menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Kakek itu tersenyum samar, tetapi senyuman itu tidak menenangkan. "Bayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari hidupmu," jawab kakek itu, lalu menghilang dalam sekejap. Sinta mendapati dirinya berdiri sendirian di tengah desa, dan suara tawa anak kecil kembali terdengar. Ia tahu bahwa keputusan besar menantinya. Apakah ia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya, ataukah ada jalan lain untuk keluar dari siklus ini? Dengan keberanian yang tersisa, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Apapun risikonya, ia tidak akan lari lagi. Desa itu tampak lebih hidup dari sebelumnya, tetapi bagi Sinta, suasananya terasa lebih menyesakkan. Lentera-lentera yang bergoyang, suara tawa anak-anak, dan bayangan-bayangan samar membuatnya merasa seperti berada di tengah mimpi buruk yang tak berujung. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya lebih dalam ke dasar kegelapan. Namun, ia terus berjalan, menanti jawaban dari keputusannya untuk kembali. Ia tahu ini adalah akhir dari perjalanan, tapi ia tidak tahu apakah akhirnya akan membawa keselamatan atau kehancuran. Tiba-tiba, anak kecil yang pernah dilihatnya di ayunan muncul di tengah jalan desa. Wajahnya yang mungil tidak lagi memiliki mata hitam legam, melainkan tampak lebih manusiawi. Anak itu berdiri diam, memandang Sinta dengan tatapan penuh makna. "Kau datang kembali," ucapnya dengan suara yang lembut namun menggema. Sinta terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Apa yang harus kulakukan agar aku bebas?"
Tanyanya akhirnya, dengan suara yang hampir bergetar. Anak itu tidak menjawab, ia hanya mengulurkan tangannya, seolah meminta Sinta untuk mengikutinya. Dengan ragu, Sinta meraih tangan kecil itu, dan dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Desa itu menghilang, digantikan oleh pemandangan hutan yang jauh lebih gelap. Pohon-pohon tinggi dengan akar-akar besar membentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah altar batu yang tampak kuno. Di atas altar itu terdapat lentera besar yang menyala dengan nyala api biru, berpendar seperti jiwa-jiwa yang terperangkap. Semua yang datang ke tempat ini meninggalkan sesuatu yang berharga, kata anak itu. Suaranya kini lebih berat, seperti suara orang dewasa. Kau melanggar aturan. Sekarang waktunya untuk memilih hidupmu, atau sesuatu yang lebih berharga dari hidupmu. Sinta mundur selangkah, merasakan dingin yang menusuk tulang. Apa maksudmu? Apa lagi yang lebih berharga dari hidupku? Tanyanya putus asa. Anak itu menunjuk lentera di atas altar. Kenanganmu. Jika kau menyerahkan kenanganmu, kau akan bebas. Tapi kau tidak akan pernah ingat siapa dirimu, atau siapa yang mencintaimu. Kata-kata itu menghantam Sinta seperti pukulan keras. Ia terdiam, mencerna pilihan yang diberikan kepadanya. Hidupnya akan selamat, tapi ia akan kehilangan semua kenangan tentang orang-orang yang ia sayangi, termasuk ibunya. Ia akan menjadi seseorang tanpa masa lalu, seperti lembaran kertas kosong. Namun, jika ia tidak melakukannya, ia tahu ia akan terperangkap selamanya di dunia ini, menjadi bagian dari kegelapan yang telah menahannya begitu lama. Tidak ada waktu lagi, kata anak itu. Suaranya semakin mendesak. Lentera di altar mulai bergetar, dan nyala api biru di dalamnya semakin besar, seolah-olah memanggil jiwa Sinta. Dengan air mata mengalir deras di pipinya, Sinta melangkah maju. Hatinya hancur mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Kalau ini satu-satunya cara, aku setuju, katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar. Anak itu tersenyum samar, lalu menghilang ke dalam bayang-bayang. Ketika Sinta menyentuh lentera itu, dunia di sekitarnya berubah lagi. Semua yang pernah ia ingat, wajah ibunya, suara tawa teman-temannya, dan bahkan alasan ia mendaki gunung itu, perlahan memudar seperti asap yang ditiup angin. Namun, bersamaan dengan itu, rasa sakit dan ketakutan yang menghantuinya juga menghilang. Lentera itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan, menelan Sinta sepenuhnya. Ketika ia membuka matanya, Sinta mendapati dirinya duduk di tepi jalan hutan, di tempat Pak Jaya meninggalkannya. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda desa itu lagi. Hutan itu tampak normal, seperti tidak pernah ada sesuatu yang aneh terjadi. Namun, ada satu hal yang terasa salah, ia tidak bisa mengingat siapa dirinya atau mengapa ia ada di sana. Semua yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang tak terlukiskan. Beberapa saat kemudian, seorang pendaki lain menemukannya dan membawanya ke desa bawah. Orang-orang di desa itu bertanya siapa dirinya, tapi Sinta hanya bisa menggeleng. Ketika ibunya datang untuk menjemputnya, Sinta hanya memandang wanita itu dengan tatapan kosong, tanpa mengenalinya. Ibunya menangis, memeluknya erat, tetapi Sinta tidak merasakan apa-apa. Ia telah kembali, tetapi ia tidak lagi menjadi dirinya yang dulu. Di suatu tempat dalam kegelapan, lentera besar itu masih bersinar, membawa kenangan Sinta yang hilang selamanya. Suasana pagi itu begitu cerah di kaki Gunung Rawa Angker. Sinar matahari menembus tipis-tipis kabut yang menggantung di atas hutan, menciptakan pemandangan yang mengundang decak kagum. Sinta berdiri di tengah rombongannya, senyum kecil menghiasi wajahnya. Pendakian ini adalah impian yang telah lama ia nantikan. Gunung Rawa Angker, yang terkenal akan keindahan sekaligus auranya yang mistis, akhirnya akan ia taklukkan. Meski pemandu telah memperingatkan tentang bahaya menyimpang dari jalur, Sinta merasa yakin bahwa dirinya cukup berpengalaman untuk menghadapi apapun. Di sepanjang jalur, suasana penuh tawa dan obrolan ringan. Teman-teman pendakian Sinta terus berbagi cerita seru tentang pengalaman mereka sebelumnya.
Namun, pikiran Sinta melayang jauh. Ia merasa terpanggil oleh sesuatu, sebuah rasa penasaran yang tak dapat dijelaskan. Saat pemandu menunjuk arah ke sebuah area terlarang bernama Lembah Sunyi, dengan nada serius, ia justru merasa tertarik. Di balik pohon-pohon tua dan rimbunan dedaunan lebat itu, seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. Langkah demi langkah, rombongan terus mendaki hingga mencapai pos peristirahatan pertama. Angin dingin menerpa kulit, namun Sinta justru merasa hangat oleh adrenalin yang mengalir deras di tubuhnya. Sambil menyesap air minum, matanya terpaku pada sebuah jalur sempit yang tampak hampir tersembunyi di balik semak-semak. Jalur itu berbeda dari yang lain, tertutup daun-daun kering dan terlihat seperti jarang dilalui. Hatinya berdebar, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya untuk mendekat. "Sinta, fokus ya, jangan melamun," tegur Rani, sahabat dekatnya. Sinta tersentak, lalu tersenyum kecil. Namun dalam hati, ia sudah membuat keputusan. Ia akan mengeksplorasi jalur itu, meskipun hanya sebentar. Bukankah itu tujuan sebenarnya dari mendaki? Menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang tak biasa. "Aku hanya ingin memotret sedikit," pikirnya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Saat rombongan melanjutkan perjalanan, Sinta diam-diam memperlambat langkahnya. Ia memastikan jarak antara dirinya dan yang lain cukup jauh. Ketika semua mata tertuju ke depan, ia menyelinap ke jalur sempit itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh perasaan yang ia rasakan. Suara tawa teman-temannya perlahan memudar, digantikan oleh keheningan yang pekat. Jalur itu terasa lebih dingin, lebih gelap, meskipun matahari masih bersinar terang di atas. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Sinta berhenti, menoleh dengan cepat, tetapi tak ada siapapun. Hanya dedaunan yang bergoyang perlahan diterpa angin. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu cuma binatang kecil, gumamnya pelan, meski nada suaranya bergetar. Namun, langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ia memutuskan untuk terus berjalan, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak boleh terlalu lama di jalur ini. Beberapa meter kemudian, ia menemukan sebuah batu besar yang dikelilingi oleh bunga-bunga liar berwarna putih. Tempat itu terlihat begitu tenang, seperti lukisan dari dunia lain. Sinta mengeluarkan kameranya dan mulai memotret. Namun, saat ia hendak mengambil foto terakhir, lensa kameranya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada bayangan hitam besar berdiri tak jauh di belakangnya, melayang-layang di antara pepohonan. Dengan napas tertahan, ia berbalik, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Sinta tahu ia harus kembali ke rombongan. Namun saat ia mencoba kembali ke jalur utama, kakinya seolah enggan bergerak. Semakin ia melangkah, semakin hutan itu terasa asing. Jalan yang ia lewati tadi menghilang begitu saja, digantikan oleh rimbunan pohon yang tampak seperti labirin. "Ini tidak mungkin," desisnya. Tapi sesuatu dalam hatinya berbisik pelan, nyaris seperti peringatan, "Kamu sudah terlalu jauh." Sinta berdiri mematung di tengah rimbunan hutan yang mendadak berubah. Suasana di sekelilingnya tak lagi seperti jalur pendakian biasa. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan akar-akar besar yang melintang seperti ular raksasa, menutup setiap kemungkinan jalan pulang. Cahaya matahari yang tadi menembus celah-celah dedaunan kini hanya tersisa redup bayangan. Napasnya tersengal, dan keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Tenang, Sinta, ini hanya hutan. Kau bisa keluar," ia berkata pada dirinya